Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan pelajari materi matematika yaitu bab satuan dalam kecepatan. Simak baik-baik ya videonya. Nah, satuan dalam kecepatan itu ada dua. Yang pertama ada satuan waktu, yang kedua ada satuan panjang. Nah, untuk satuan waktu kalian bisa perhatikan tangga satuan waktu di samping. Oke. Tangga satuan waktu itu ada jam, kemudian turun ada menit, kemudian turun lagi ada detik ya. Nah, setiap satu langkah turun itu kita akan mengalikannya dengan 60. Sementara setiap satu kali naik atau satu langkah naik kita bagi dengan 60. Oke, kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu ada tulisan 1 jam sama dengan 60 menit, ya kan? Karena dari jam ke menit itu turun 1, maka 1 jam sama dengan 60 menit. Sementara 1 menit ke jam itu kan dibalik, berarti 1 dibagi 60, jadinya 1/60 jam. Begitu pula sampai ke bawah-bawahnya aturannya sama. Nah, ini lebih baik kalian hafalkan tangga satuan waktunya. Kalau kalian sudah hafal tangga satuan waktu, otomatis nanti kalian bisa hafal yang ini. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan Ustazah punya 2 jam sama dengan berapa menit? Jika kita lihat ke tangga satuannya, itu ada dari jam ke menit turun 1 kali ya. Maka 2 jam kita kalikan 60. Karena turunnya 1 kali, maka dikali 60-nya cukup 1 kali. Hasilnya adalah 120 menit. Nah, kita masuk ke contoh lain. Misalkan Ustazah punya 7.200 detik. Sama dengan berapa jam ya? Nah, 7.200 detik dari detik kan ke jam. Otomatis dia naik kan ya? Naik berapa? 1, 2. Naik 2. Maka 7.200 dibagi 60, kemudian dibagi 60. Nah, kenapa dibagi 60-nya 2 kali? Karena dia naik sebanyak 2 langkah. Jadi, 7.200 dibagi 60 hasilnya 2 menit. Nah, untuk satuan panjang. Satuan panjang juga ada tangga satuannya loh. Jadi, kalau kalian perhatikan tangga satuannya berbeda. Ada kilometer, turun lagi jadi hektometer, turun lagi jadi dekameter, jadi meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ada cara mudah untuk menghafalkannya. Kalau kalian lihat, itu ada kucing, hitam, dalam, mobil, desi, cuma, mondar, mandir. Jadi bagian yang Ustazah beri warna merah itu menunjukkan bagian yang ada di tangganya ya. Jadi kalau kalian kesulitan menghafalkan kilometer, hektometer, dekameter, kalian hafalkan tangganya dengan cara kucing hitam dalam mobil, desi, cuma, mondar, mandir. Nah, itu hanya untuk mempermudah saja ya. Untuk aturan naik dan turun sedikit berbeda dengan tangga satuan waktu. Kalau di tangga satuan panjang, 1 kali turun kita kalikan 10. Sementara 1 kali naik kita bagi dengan 10. Misalkan Ustazah punya contoh 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Dari meter ke sentimeter itu kan turun ya. Jadi turun berapa? Kita lihat, kita cek. 1, 2, maka turun 2 kali. Jadi 3 meter kita kalikan 10 sebanyak 2 kali. Jadi 3 meter dikali 10 dikali 10 lagi. Hasilnya adalah 300 cm. Nah, untuk soal berikutnya 7.200 mm kita jadikan cm. Dari milimeter ke cm apa ya yang terjadi? Ternyata naik ya, naik 1. Maka 7.200 kita bagi 10. Hasilnya 720 menit. Oke, sekarang lanjut ke section 2. Jadi di section 2 kita akan belajar bagaimana mengkonversi satuan kecepatan. Perhatikan di sini ya, Ustazah punya soal 72 km
per jam sama dengan meter per detik. Jadi berapa ya? 72 km per jam itu berapa meter per detik? Kita perhatikan di yang sebelah kanan ya. Ini kan 72 km per jam. Jadi kita tulis dulu 72 km per jam. Nah, 72 km itu ada di atas ya. Sementara jam ini kita kasih angka 1. 1 jam. Ini selalu tetap ya, angka 1. Berapapun satuannya, apapun satuan yang di belakang, nilai di depannya selalu 1. Setelah itu, kalian ingat bahwa pecahan itu sama seperti pembagian. Jadi kita bisa menuliskan 72 km dibagi 1 jam. Ya kan? Habis itu, kita lihat di tangga. Satuan panjang kita lihat dari kilometer, kan mau dijadikan meter soalnya. Maka kita lihat dari kilometer ke meter turun berapa kali ya? 1, 2, 3. Maka dia turun 3 kali. Akibatnya adalah 72 km itu dikali 10, dikali 10, dikali 10. Sementara kita lihat di box satuan waktu ya. 1 jam itu jadikan detik adalah 60 menit. Jadi 1 dikali 60. Hasilnya adalah 72.000 meter dibagi 60 detik. Mohon maaf, maksudnya Ustazah adalah 1 dikali 3.600 ya, jadinya 3.600 detik. Kemudian kita bagi ya, jadinya 20 meter per detik. Oke, sekarang kita masuk ke konversi kedua. Ustazah punya contoh soal lain. Kalau misalkan ada 10 meter per detik, itu jadikan kilometer per jam. Apa yang terjadi? Pertama sama seperti tadi ya, kita rubah dulu jadi 10 meter per 1 detik. Nah, Ustazah sudah jelaskan tadi, meskipun satuannya berbeda-beda, angka yang di bawah selalu 1. Kita rubah setelah itu jadi pembagian 10 meter dibagi 1 detik. Setelah seperti ini, kita rubah dari meter ke kilometer dan dari detik ke jam. Dari meter ke kilometer itu kalau kita lihat adalah naik 1, 2, 3. Karena naik maka harus nanti dibagi. Kemudian 1 detik itu ada berapa jam ya? Kita tinggal lihat di satuan waktu. Ternyata 1 detik itu 1 per 3.600 jam. Jadi kalau kita tulis jadinya 10 dibagi 10 sebanyak 3 kali karena dia tadi naik 3 ya. Kemudian dibagi 1 dikali 3.600. Hasilnya adalah 10 dibagi 1000 karena tadi kan naiknya 3, berarti jadinya 1000. Ini kan nolnya ada 3. Ya, jadi 1000 dibagi 1 per 3.600 jam. Oke, kalian masih ingat kan bahwa pembagian dalam pecahan itu tidak bisa langsung dilakukan. Harus kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 10 per 1000 kita kali, karena dikali itu harus dibalik, jadinya atas di bawah, bawah di atas. Hasilnya adalah 3.600 per 1. Sehingga kalau kita kalikan 36.000 per 1000, setelah dibagi maka hasilnya 36 km per jam. Nah, sekian materi hari ini. Yang harus kalian ingat dari materi hari ini adalah tangga satuan panjang dan satuan waktunya. Nah, apabila kalian ingat itu, maka nanti kalian akan lebih mudah dalam mengkonversi satuan kecepatan. Nah, tugas kalian adalah menghafalkan, kemudian juga buka tugas di bagian penugasan ya. Jangan lupa dikerjakan. Batas pengumpulannya adalah hari ini jam 8. Oke, sekian dari Ustazah. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian chat di WA secara pribadi ke Ustazah ya. Selamat mencoba dan tetap